Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 02 Kemitan, Bapak Herismanto SPD LPG. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 02 Kemitan. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Epi Nursanti pada kegiatan aksi nyata program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, saya di sini selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah diseminasi, yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SDN 02 Kemitan kepada yang terhormat Bapak Heriswanto SPD LPG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dan keadaan sehat walafiat dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Epi Nursanti Sarjana Pendidikan. Yang pertama kami ikut bangga karena di SD Negeri 02 Koripan ini sudah ada 4 guru penggerak yang mana menjadikan kebanggaan bagi SD Negeri 02 Koripan ini. Untuk siang hari ini akan disampaikan sosialisasi oleh calon guru penggerak. Kami mohon Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti sejak acara awal sampai akhir agar nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Epi Nursanti bisa dipahami bersama-sama. Sebelumnya kami mohon maaf untuk hari ini ada sebagian yang tidak ikut karena ada acara sosial di desa masing-masing di desanya. Karena itu mohon maaf tidak lengkap seluruhnya 12 personil. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heriswanto SPD LPG, Kepala Sekolah SDN 02 Koripan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SDN 02 Koripan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya
pada hari ini mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk Bapak Ibu sekalian karena di sini bersedia mengikuti acara diseminasi budaya positif yang nanti akan saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan sekolah atau kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti kedisiplinan, kemudian kebersihan, kemudian kesadaran, dan lain-lain. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi, disiplin positif itu lebih baik jika itu munculnya dari internal siswa. Maksudnya itu muncul dari dalam diri siswa, dari hati siswa, bukan karena sebuah paksaan atau hukuman, tapi benar-benar muncul karena kesadaran dari diri siswa. Nah, itu nanti akan menjadikan disiplin positif yang lebih bertahan lama, yang akan bisa menjadi kebiasaan yang baik untuk anak-anak. Tapi jika itu berdasarkan hukuman atau juga berdasarkan paksaan, biasanya disiplin yang seperti itu sifatnya tidak bertahan lama. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar etis. Nah, kita supaya bisa menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita masing-masing, di kelas kita bisa menanamkan karakter tersebut kepada anak peserta didik kita masing-masing. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga ini berasal dari internal atau diri mereka sendiri. Jadi kita manusia pasti di dalam hidup ini memiliki motivasi dalam melakukan hal apapun. Nah, itu tadi adalah 3 motivasi yang ada dalam perilaku manusia. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan
Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang sudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru, biasanya untuk mengawali pembelajaran di setiap semester, baik semester awal maupun semester genap, kita pasti di sini sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa bedanya kesepakatan kelas dengan peraturan? Mungkin Bapak Ibu dulu ada yang tahu? Silakan. Bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Izin menjawab Bu Edi. Untuk perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas mungkin itu lebih ke arah kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah seorang guru saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan seluruh siswa dan kemudian ada guru juga. Ini seperti itu. Terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk Mas Rosi. Benar sekali ya Bapak Ibu, bahwa kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu adalah peraturan yang biasa dibuat oleh sekolah atau guru yang membuatnya, yang harus dipatuhi oleh murid. Tapi sedangkan untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat oleh murid, di situ difasilitatori oleh guru. Jadi di situ yang menentukan kelas tersebut, kesepakatan kelas tersebut adalah murid itu sendiri. Jadi supaya dalam pembelajaran di kelas itu nyaman dan juga kondusif, maka harus dibuat kesepakatan kelas. Nah, cara membuat kesepakatan kelas tersebut, yang pertama guru tentu di sini memberikan pematik dengan memberikan menyebutkan tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siswa atau murid. Kemudian setelah itu guru di sini menanyakan kepada siswa, kepada muridnya, kira-kira kesepakatan apa atau keyakinan apa yang ingin diwujudkan di kelasnya supaya di situ tercipta suasana kelas yang nyaman, tercipta suasana kelas yang kondusif, yang ramah, supaya bisa belajar dengan baik. Nah, itu guru menanyakan hal tersebut kepada siswa. Kemudian dari setiap siswa itu nanti akan memberikan idenya atau memberikan gagasannya dan menuliskan gagasan tersebut. Nah, setelah gagasan-gagasan itu semua disaring, gagasan-gagasan itu diterima, maka kemudian biasanya di dalam membuat suatu usulan atau gagasan, anak-anak itu masih sering menggunakan kata-kata tidak atau kata-kata jangan, seperti tidak boleh datang terlambat, ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau tidak merokok, tidak membawa HP. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat yang masih bersifat negatif, dan itu kita sebagai guru harus bisa merumuskan, mengarahkan anak untuk bisa merumuskan kalimat tersebut menjadi kalimat-kalimat yang lebih, menjadi kalimat yang positif. Seperti contohnya, tidak boleh datang terlambat, berarti kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. Nah, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi dari kalimat-kalimat yang bersifat negatif harus dirumuskan menjadi kalimat yang bersifat positif. Itu adalah tahapan di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, setelah kita merumuskan dari kalimat negatif, kita rumuskan menjadi kalimat positif, kemudian selanjutnya adalah di situ menjadikan mengelompokkan. Nah, mengelompokkan. Nah, di situ jika ada usulan-usulan yang sama seperti datang tepat waktu, ada
ada beberapa anak yang di situ memilihnya ada lebih dari satu anak, nah, maka berarti suaranya yang paling banyak kita ambil adalah data tepat waktu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya ada beberapa. Jadi kita intinya yang satu makna, satu pemahaman kita jadikan satu kalimat yang sama. Misalnya kebersihan, menjaga kebersihan di sekolah. Kemudian kedisiplinan, berdoa datang tepat waktu. Kemudian keimanannya apa? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, seperti itu. Nah, setelah kita sudah merumuskan janji kesepakatan bersama, kemudian kita minta persetujuan peserta didik, murid-murid. Jika semua peserta didik sudah setuju dengan kesepakatan kelas tersebut, nah, ditandai dengan tepuk sebanyak 5 kali. Itulah adalah proses di dalam pembuatan kesepakatan kelas. Jika kesepakatan kelas itu sudah dibuat dan keyakinan kelas itu sudah dibuat, nah, maka murid-murid dan juga guru sebisa mungkin melaksanakan apa yang sudah kita sepakati, itu menjadi suatu keyakinan yang bisa diterapkan dalam keseharian pembelajaran di kelas. Instruksi Bu. Ya. Apa tepuk tangan itu harus 5 kali, itu istilahnya sama dengan ketok palu ya. Iya, Jadi sama ketok membuat palu. keputusan sendiri, setelah disetujui kita ketok palu, lah ketok palunya ganti tepuk tangan. Atau hal yang lain bisa berarti. Bisa sesuai dengan kesepakatan kelas di situ atau sesuai dengan ide atau gagasan dari guru maupun siswa. Jadi tidak harus ketuk atau tepuk 5 kali, mungkin dengan cara yang lain bisa digunakan Bapak. Intinya di situ itu adalah keputusan, sudah menjadi keputusan bersama bahwa itu sudah menjadi kesepakatan di kelas anak. Persetujuan semua antara guru dan juga murid. Bapak. Ya. Terus lagi Bu, tadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu kan untuk umum, sifatnya bersama-sama dan wajib dilaksanakan. Dan itu mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Tapi kalau keyakinan sifatnya individual, karena dari dalam kelas itu, dalam diri anak, diri sendiri, seperti itu. Benar sekali Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Heri. Tenongan di depan. Ayo, silakan anak-anak tenongan ke depan. Ya. Tenongan ke depan.
Jadi apa peraturan kelas? Data Bapak. Terus selain memakai seragam sekolah apa lagi? Adik? Ya, Sarapan upacara. ya, Azam tulis depan. Itu tadi contoh peraturan kelas, peraturan yang biasa dibuat oleh sekolah. Ya, melaksanakan upacara. Kemudian ide dan pendapat dari anak-anak adalah di sini ya. Ini coba sebutkan dari sini. Tadi Kansa membuat pendapat apa untuk kelas kita? Apa? Tidak membawa HP, terus tidak membuli teman. Kemudian ya, tidak memakai perhiasan. Ayo, selanjutnya ada bola. Tidak merokok. Tidak membawa senjata tajam. Tidak memukul teman. Terus yang sebelah sini tadi apa saja usulnya atau idenya, pendapatnya? Azam? Tidak membuli teman. Tidak berkata kasar, bijak, tidak terlambat ke sekolah, aman, menjaga kerukunan, tidak boleh merokok, apa, dihormati guru, tidak boleh membawa sampah di kelas, apa, menjaga kebersihan kelas. Rio, berdoa sebelum pelajaran dan sudah pelajaran. Terus Laila menjaga kebersihan. Akila Menghargai teman. Nah, itu adalah usulan atau pendapat dari anak-anak. Sekarang ide atau pendapat anak-anak sebagian besar ini masih terdapat kalimat yang negatif ya, karena menggunakan kata apa? Apa? Tidak apa aja? Jangan. Nah, kata-kata atau kalimat yang masih menggunakan kata tidak atau jangan, kita rumuskan atau kita buat menjadi kalimat positif. Ya, jadi kata-kata kalimat di sini yang apa namanya masih ada kalimat yang kata tidaknya kita rumuskan menjadi kalimat yang positif. Nah, sekarang anak-anak tuliskan kalimat positif yang tidak
tidak yang ada kata tidak dan jangannya dirubah menjadi kalimat positif. Sekarang kertas ide-nya dibagikan lagi, ya. Bagikan, tulis. Temannya yang di belakang ya. Ya, satu-satu. Nah, bagikan. Jadi mengubah kalimat yang ada kata tidaknya menjadi kalimat yang positif. Contohnya, tadi tidak terlambat besok. Jadinya apa? Kalimat positifnya datang tepat waktu. Terus tadi ada yang tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalimatnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus melaksanakan dan menjaga kebersihan. Nah, silakan dituliskan kalimat yang positif. Jadi kita tidak menggunakan kata tidak dan juga jangan. Menjaga kerukunan, menjaga kebersihan, melaksanakan ya silakan ditulis di kertas sticky note-nya masing-masing. Jika sudah, sekarang anak-anak tempelkan pada atas celana yang ada di depan. Silakan ditempelkan ya. Satu dulu, satu kertas. Yang lain ditempelkan ya. Kalau sudah ya. Nah, itu kan sudah kita membuat dari ide-ide ini yang masih menggunakan kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Ini
atau gagasan atau pendapat dari anak-anak yang sudah berupa kalimat positif. Selanjutnya, setelah kita merumuskan menjadi kalimat positif, ya anak-anak, kita di sini merumuskan kalimat-kalimat ini menjadi keyakinan ke kelas. Keyakinan kelas. Di sini menjaga kebersihan. Maka nilai kebajikannya apa anak-anak? Menjaga kebersihan adalah kebersihan. Jadi menjaga kebersihan, nilai kebajikannya adalah kebersihan. Datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Di apa? Di kelas? Disiplin. Nah, disiplin. Kedisiplin. Nah. Kemudian tadi menjaga barang-barang di kelas, berarti nilai kebajikannya apa? Keamanan. Ya. Membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Terus datang tepat waktu, ya, kedisiplinan. Menghargai teman berarti apa? Ya, adalah menghormati, menghargai. Kemudian menghargai teman, berarti menghargai. Tepat waktu, disiplin, kebersihan. Menjaga kerukunan berarti apa? Kekeluargaan. Menghargai satu sama lain berarti kekeluargaan. Melaksanakan tiket kebersihan. Nah, di situ kan ada beberapa nilai apa saja? Kedisiplinan. Nah, terus kebersihan. Nah, terus keimanan. Nah, terus kerukunan atau kekeluargaan. Nah, dari kalimat-kalimat ini yang sudah kita rumuskan menjadi nilai kebajikan, terus kita buat menjadi keyakinan ke kelas. Yang pertama apa dulu keyakinan?
Doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, sekarang aja maju. Tadi apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Berarti apa? Kondisi tulis. Nah, ini bisa ya, bawahnya bisa disiplinan. Terus kedisiplinan besar. Berbesar semua. Kedisiplinan. Terus menjaga kebersihan kelas, melaksanakan piket. Berarti apa? Kebersihan. Kebersihan. Kansa, tulis. Kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Berbesar semua, kebersihan. Berbesar semua, kebersihan. Terus menghormati dan menghargai teman. Apa tadi? Kekeluargaan. Tulis Malika. Kekeluargaan. Kebersihannya apa? Tulis kedua. Menjaga kebersihan kelas. Kenapa sedikit? Besar semua. Kekeluargaan. Di sini, kansa sini. Menjaga kebersihan kelas. Nah, kemudian terus memakai seragam sekolah. Berarti apa? Rapi, ya tulis rapian. Siapa? Ya Luki. Kasihan. Ya. Keluaran tadi apa? Menghormati atau menghargai teman. Tulis, bentar. Tulis di bawahnya. Menghormati teman. Kekeluargaan, menghormati teman. Terus kerapian,
Itu berarti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya, yang akan menjadi keyakinan kelas anak-anak. Berarti ya, yang pertama keimanan. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Terus yang kedua apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan tadi apa? Tentang tepat waktu, datang, tepat, waktu. Kemudian kebersihan. Kebersihannya apa? Apa? Menjaga kebersihan kelas, termasuk berarti melaksanakan weekend, terus membuang sampah pada tempatnya, termasuk ke dalam kebersihan. Kemudian kekeluargaan. Kekeluargaannya apa? Menghormati dan menghargai teman, guru dan teman. Kemudian kerapiannya apa? Memakai seragam sekolah. Kemudian yang terakhir keamanan. Apa? Keamanannya apa? Saling menjaga barang di kelas. Nah, itu adalah yang menjadi kesepakatan kita bersama. Anak-anak setuju semuanya ya? Sepakat semuanya? Kalau sudah sepakat semuanya, kita baca bersama-sama dari atas. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 5. Ulangi, keyakinan apa yang pertama? Keimanan.
berdiri. Bapak Ibu guru mohon berdiri. Mohon ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru, jadi kalimat rumusnya adalah dengarkan apa yang saya ucapkan. Petunjuknya adalah dengarkan apa yang saya ucapkan. Sudah paham Bapak Ibu? Paham. Dengarkan. Dengarkan apa yang saya ucapkan, betul nggih? Ya. Sudah paham nggih? Bikin rambut, terus bikin jambut, dan bikin perut nggih. Ya, mari. Pakai lagu kalau kau suka hati pegang rambut, itu nggih. Pakai lagu kalau kau suka hati tepuk tangan, itu lagu diganti. Kalau kau suka hati pegang rambut, mari, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati pegang rambut, kalau kau suka hati pegang rambut, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang rambut, belum ya? Kalau kau suka hati pegang rambut. Konsentrasi ya. Ayo, perhatikan apa yang saya ucapkan ya. Gerakan. Lagi. Kalau kau suka hati pegang rambut. Kalau kau suka hati pegang perut. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang rambut. Mendengarkan nggih, kan melihat. Sudah cukup? Nggih. Sudah mboten ngantuk nggih? Konsentrasi. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Siapa yang dapat mencontohkan kebutuhan hidup bertahan hidup? Contoh dari bertahan hidup, kita membutuhkan apa? Itu maksudnya. Untuk bertahan hidup kita membutuhkan apa? Makan, minum. Makan, minum. Benar sekali ya. Itu adalah contoh dari bertahan hidup. Maka kita membutuhkan makan, minum. Nah, itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, bisa memberikan contoh. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contohnya anak kecil yang pengen disayangi sama ibunya dan bapaknya. Ya. Nah, Oh, sudah. Ya, benar sekali. Kasih sayang dan rasa diterima berarti kita bisa memiliki keluarga, kita bisa memiliki pertemanan, kita disayang orang tua kita, atau kita sayang pada pasangan kita. Itu merupakan kebutuhan dasar kasih sayang dan juga rasa diterima. Ikatan hati. Ya, ikatan hati. Ikatan hati. Kemudian selanjutnya adalah studi kasus. Ada Ibu Epi, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah seorang muridnya.
yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makanan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Evi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ada yang ingin menjawab? Kenapa Tommy melakukan tadi mengambil makanan secara paksa kepada temannya? Ini mengacu kepada kebutuhan hidup manusia. Mas Rasid. Izin menjawab Bu Evi, karena harus dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi atau kebutuhan dasar anak. Jadi mungkin alasan Tommy itu meminta dengan paksa bekal temannya itu mungkin karena Tommy tidak membawa bekal dan kebetulan dia merasa lapar seperti itu. Mungkin. Terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk Mas Rasid. Benar sekali. Tommy merebut makanan milik temannya mungkin karena dia merasa lapar. Dia merasa lapar karena dia sebelumnya tidak sarapan. Jadi dia meminta makanan temannya itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Bisa atau enggak? Bisa, Be? Bisa. Jadi ketika temannya melaporkan tindakannya itu, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia pengen memperhatikan temannya, pengen juga mungkin dengan keadaan seperti itu kan dilaporkan gurunya, kemudian juga dilaporkan orang tuanya. Jadi nanti mendapatkan perhatian dari gurunya, juga mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Itu juga termasuk kebutuhan kasih sayang dan juga rasa diterima. Kemudian karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Itu juga bisa, karena dia itu pengen wah di mata teman-temannya pengen jadi aktivis paling kuat, ya, pengen jadi geng. Makanya dia melakukan itu kepada temannya juga bisa. Jadi untuk menakut-nakuti seperti itu. Jadi dia ingin mendapatkan kekuasaan. Itu adalah kebutuhan hidup yang ketiga. Kemudian karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, atau bosan dengan makanan yang itu saja, makanya dia merebut milik temannya. Berarti karena dia merasa bosan, itu merupakan kebutuhan hidup akan kebebasan, termasuk kebutuhan hidup untuk bebas. Dan yang kelima adalah karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia meminta makanan temannya itu karena memang pengennya bersenang-senang. Aslinya mungkin dia tidak lapar atau tidak pengen perhatian, cuma dia itu senang kalau lihat temannya itu kayak sedih atau merasa tertindas. Nah, itu berarti kebutuhan akan kesenangan. Ada contoh studi kasus dari 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu guru, kita sebagai guru di sini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai tenang. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu guru mungkin bisa memberikan contoh dari salah satu 5 posisi tersebut. Monggo, Haris. Ya, contoh mungkin guru sebagai pemantau
itu salah satu ketika siswanya sedang melakukan pekerjaan, guru itu memantau dan melihat anak-anak saja, jadi memantau toh, oh ini salah, ini benar, gitu saja. Jadi tidak ada tindakan selanjutnya. Kalau guru sebagai manajer, saya pakai aja ya. Kalau manajer mungkin mirip dengan sebagai pemantau, tapi guru juga memfasilitasi atau memandu dan memberi pengarahan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Mungkin itu dari 4 dan 5 pemantau dan manajer. Terima kasih Bu Evi. Ya, tepuk tangan. Untuk Bang Hari. Nah, ya bisa seperti itu. Juga saya akan sedikit menambahkan. Di sini ada tabel tentang 5 posisi kontrol. Di sini guru sebagai penghukum. Kata-kata seperti ya, awas, kamu salah, kamu buat apa, kamu melakukan apa, awas, kamu jangan begini, kamu membuang sampah sembarangan. Jadi dia menghukum. Kalau kamu memukul teman, nanti kamu diberi hukuman seperti ini. Berarti itu adalah contoh dari penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres karena kamu seperti ini. Nah, ibu itu stres, kelakuanmu seperti itu, kamu mengganggu temanmu terus, nah ibu itu pusing seperti itu. Berarti itu membuat rasa bersalah pada muridnya. Terus contoh dari guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingin kalau ibu itu bisa dibantu kamu, ibu senang, apa kamu tidak mau, ayo bantu ibu ya. Nah, itu contoh posisi guru sebagai teman. Kemudian contoh kata-kata sebagai pemantau, apa peraturannya, peraturannya apa, kamu kok berbuat seperti itu. Kemudian contoh dari kata-kata manajer, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasil dari 5 posisi kontrol tersebut, nah, yang pertama, jika guru sebagai penghukum, maka murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau mungkin juga berbohong. Itu hasil dari jika guru menjadi penghukum. Kemudian jika guru membuat rasa bersalah, maka anak akan menyembunyikan atau menyangkal atau juga berbohong. Jadi dia tidak jujur karena dia takut, karena dia merasa bersalah. Kemudian jika guru sebagai teman, maka nanti hasilnya siswa akan ketergantungan. Dia akan merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian jika guru hanya memantau saja, di situ dia tidak memberikan solusi, tidak memberikan arahan, maka di situ dia hanya menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, gurunya sedang repot atau sedang ada kesibukan, nah, maka dia hanya menaati peraturan, menaati kesepakatan kelasnya kalau hanya diawasi. Dia akan berbuat disiplin positif kalau hanya diawasi, tapi kalau tidak diawasi biasanya akan berbuat seenaknya. Kemudian kalau guru bisa menerapkan posisi sebagai manajer, maka hasilnya akan menguatkan pribadi siswa. Jadi siswa dapat mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri, dia bisa melakukan itu. Jika kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, jadi kita di situ memberikan pematik, memberikan pertanyaan-pertanyaan, nah sehingga bisa siswa itu akhirnya bisa menyadari kesalahannya, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri, nanti bisa seperti itu. Kemudian
Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai manajer. Kita sebaiknya bisa menggunakan posisi kita sebagai manajer, karena setiap manusia itu tidak lepas dari kesalahan, apalagi anak-anak ya. Kita saja yang orang dewasa pasti berbuat salah, anak-anak mungkin lebih sering lagi berbuat salah. Nah, kita sebagai guru harus bisa menggunakan posisi manajer tersebut. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang telah disepakati sebelumnya di kelas anak-anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita memberikan anak itu jangan langsung kita hukum atau langsung kita beri kamu salah, kamu itu seharusnya tidak seperti ini, kamu baiknya seperti ini. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak tersebut, tapi di sini kita menstabilkan identitas. Kita berbuat salah, kamu melakukan. Kita tanya dulu alasannya. Kenapa tadi kamu mengambil barang milik teman kamu? Gitu. Jadi kita tanyakan dulu alasannya seperti apa kepada anak tersebut. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghukumi anak tersebut di depan teman-teman lainnya, ya. Jangan seperti itu. Jadi ketika anak berbuat kesalahan atau melanggar kedisiplinan atau melanggar keyakinan kelas, jangan langsung kita sidang di waktu itu juga di depan anak-anak. Nah, itu tidak baik seperti itu. Jadi harus kita panggil secara pribadi, terus nanti kita melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut, yaitu yang pertama tadi dengan menstabilkan identitas, yaitu kamu tadi mengambil barang milik, mengambil pulpen temanmu, kenapa, alasannya apa. Nah, kalau dia sudah menjelaskan alasannya, oh karena pulpen saya ketinggalan, saya tadi kan harus nulis, tapi saya tadi nggak punya pulpen, jadi saya mengambil pulpen milik teman saya, Bu. Berarti alasan karena itu. Terus kita di situ kemudian memberikan arahan enggak, kamu mengambil pulpen temanmu itu apakah benar seperti itu. Kemudian terus kalau perasaan temanmu bagaimana kalau diambil pulpennya, apakah seperti apa. Nah, itu nanti kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di situ tidak langsung menghubungi kepada siswa. Jadi kita menanyakan alasannya dulu baik-baik seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh-contoh menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu adalah hal yang wajar.
Tapi selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut, nah kita setelah menstabilkan identitas anak, kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita apabila berbuat kesalahan, yaitu memvalidasi tindakannya yang salah. Nah, setelah kita melakukan validasi tersebut, selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi setelah tadi kita memberikan validasi tindakannya yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Contoh, misalnya ada anak yang berbuat salah. Azam, kamu tahu kamu telah berbuat salah. Apakah mengambil bolpen milik teman tanpa izin itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah, bisa kita kembalikan kepada keyakinan kelas pada anak. Sebelumnya kita kan sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, apabila anak tersebut melanggarnya, nah maka kita tanyakan lagi kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Dengan kamu berbuat seperti itu, apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa jika kamu berbuat seperti itu? Nah, itu adalah contoh dari menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Jadi ketika anak itu berbuat salah atau dia melanggar kesepakatan kelas, kita menggunakan segitiga restitusi untuk menangani anak tersebut. Jadi kita memanggil anak tersebut secara pribadi, kemudian kita menanyakan kenapa alasan dia berbuat salah tersebut dengan baik, kenapa kamu datang terlambat, kenapa tadi kamu kok datang terlambat. Setelah itu kita menstabilkan identitas tersebut, kemudian menanyakan, memvalidasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut. Dari 6 materi yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin dari Bapak Ibu Guru ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi, kami persilakan. Jika ada yang mau bertanya. Saya dulu. Oke. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ini Bu, kalau kita nanti mungkin kita ada masalah dengan baik itu dengan anaknya sendiri, kemudian dengan temannya ataupun dengan keluarganya. Yang jadi pertanyaan gini,
ketika anak itu mempunyai masalah dengan keluarganya, Ya. mungkin broken home. Ya. Bagaimana ketika kita merestitusi anak tersebut? Apakah kita juga nanti Mbak akan melibatkan orang tua? Ya, Itu pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bu Teti. Ketika anak itu mengalami broken home, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga melibatkan orang tua? Tentu jawabannya pasti, deh. Pasti di situ kita melibatkan orang tua. Kita tentunya bertanya kepada orang tuanya sebenarnya di rumah dia memiliki masalah apa, atau dia punya masalah apa sehingga di sekolah dia kok seperti ini, atau dalam mengikuti pelajaran kok tidak semangat, apakah dia di rumah mempunyai masalah atau memiliki kendala. Tentu kita pertama harus konsultasi dengan orang tuanya. Kalau mungkin orang tuanya kok tidak ada, biasanya kan ada yang merantau bekerja di luar daerah, ya kita tanyakan kepada orang terdekatnya, siapa yang ada di sekitar anak tersebut, apakah mbahnya atau neneknya atau mungkin budenya atau pakcenya, intinya yang merawat dia selama ini. Di situ kita tentu bertanya kenapa anak ini seperti itu. Nah, kita tanyakan. Kemudian setelah kita tahu pokok permasalahannya, nah kita di sini coba memecahkan bersama, membuat solusi-solusi supaya dia mungkin memiliki masalah apa, jadi masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi Azam, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Ya Bu. Tadi Ibu mendapat laporan bahwa kamu mengambil pulpen Aji tanpa izin. Apakah itu benar? Ya Bu. Kenapa kamu mengambil pulpen Aji tanpa izin? Pulpen saya ketinggalan. Saya butuh pulpen untuk mencatat Bu. Oh, kamu membutuhkan pulpen Aji untuk mencatat. Tapi apakah benar mengambil pulpen Aji tanpa izin, Azam? Tidak Bu. Bagaimana perasaan Aji kalau kamu mengambil pulpennya tanpa izin? Mungkin dia sedih Bu. Terus, apakah mengambil barang teman tanpa izin sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat kemarin, Azam? Tidak sesuai Bu, karena saya mengambil pulpen Adi tanpa izin, berarti saya tidak menghargainya. Ya, benar sekali, Azam. Untuk memperbaiki kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan, Azam? Saya akan minta maaf ke Adi dan mengembalikan pulpennya. Ya, benar. Selanjutnya, supaya kejadian ini tidak terulang, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan selalu membawa perlengkapan sekolah saya. Ya, Azam, kamu sudah mampu menunjukkan tanggung jawab atas kesalahan yang telah kamu perbuat. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam, kelas 5. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan mengulanginya lagi kesalahan yang jika saya meminjam barang teman, saya akan izin dahulu dan selalu memeriksa kelengkapan alat tulis saya. Jadi memang kita kalau hubungannya dengan keluarga, memang kita harus konsultasi kepada orang terdekat, seperti itu Bu Teti. Terima kasih sekali. Selanjutnya dari Bapak Ibu Guru yang lain ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan dari 6 budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Bukan pertanyaan, tanggapan. Tanggapan juga bisa, tidak harus bertanya. Dari rangkaian acara
pemaparan ya diseminasi yang telah kita lakukan hari ini ya. Kita sudah belajar tentang apa saja hari ini. Ya, Bu, sedikit menanggapi Bu. Dari apa yang dipaparkan oleh Bu Eti, ini saya mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Sebenarnya untuk yang nomor 1 sampai 6 itu alhamdulillah ya Bu, rata-rata itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semua gurunya saya rasa sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan dari nomor 1 sampai nomor 6.